오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 최선을 다했고 좋은 경기 했고 뭐 여기서 뭐 끝난 것이 아닙니까? Tidak main-main, Sintayong langsung coret nama Asnawi Mangkualam jelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada bulan November nanti. Hilaf dengan eksperimennya, Sintayong kritik cara bermain timnas Cina sangat memalukan walau bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ini alasannya. Bersiaplah skuad Garuda. Erick Thohir akan lakukan hal mengejutkan ini setibanya timnas Indonesia di tanah air. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Tim nasional Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix, dalam waktu dekat ini. Menariknya, kedatangan Kevin Dix isu tersebut akan menjadi ancaman serius untuk kapten timnas Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam, lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Seperti yang diketahui, PSSI sudah mengumumkan nama Kevin Dix tengah dalam proses naturalisasi. Back FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Selasa malam tadi. Naasnya, 2 gol yang dicetak oleh Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten timnas Indonesia. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Kevin Dix, dengan harapan Kevin Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat pasukan Sintayong akan melawan Jepang dan juga Arab Saudi di matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia pada pertengahan bulan November 2024 mendatang. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan Sintayong di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja nama seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Renders, dan tentunya Asnawi. Namun tentunya Sintayong tidak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat timnas Indonesia kontra Jepang. Bila melihat dari performa timnas Indonesia kontra Cina, maka nama Asnawi Mangkualam menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret Sintayong agar Kevin Dix bisa masuk di pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang. Sintayong jelas tidak bisa bermain-main lagi di sisa laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya saat ini timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima grup C dengan koleksi 3 poin, terpaut 2 angka dengan Australia, Bahrain, dan Arab Saudi yang berada tepat di atas skuad Garuda. Timnas Indonesia ketiban untung setelah Arab Saudi dan Bahrain hanya mampu meraih hasil imbang pada lanjutan grup C Piala Dunia pada dini hari tadi. Hasil imbang Arab Saudi kontra Bahrain ini tentu membuat peluang timnas Indonesia untuk naik peringkat masih sangat terbuka lebar. Adapun hasil duel Arab Saudi kontra Bahrain yang digelar di King Abdullah Sports City Stadium berakhir dengan skor kacamata 0-0. Pada laga ini sejatinya Arab Saudi terus mengurung pertahanan Bahrain sejak menit awal pertandingan. Bahkan Arab Saudi sempat mendapatkan penalti pada menit ke-17 setelah wasit mereview video asisten referee. Sayangnya eksekusi penalti Salem Al-Jawsari masih dapat ditepis oleh kiper Bahrain. Hingga waktu penuh, serangan sporadis dari Arab Saudi pun masih belum mampu membuahkan hasil. Meski mendapatkan tambahan waktu 11 menit di penghujung laga, namun penyelesaian akhir pemain Arab Saudi yang kurang klinis membuat mereka tidak mampu mencetak gol hingga akhir pertandingan. Kondisi ini membuat Arab Saudi kini tertahan di peringkat ketiga klasemen grup C dengan koleksi 5 poin. Sedangkan Bahrain berada tepat di bawahnya dengan koleksi poin yang sama. Di lain sisi, hasil imbang Bahrain kontra Arab Saudi ini tentu sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Sebab, dengan hasil ini membuat timnas Indonesia tidak berjarak terlalu jauh dengan keduanya di posisi ketiga dan keempat klasemen grup C. Bahkan Australia yang berada di posisi runner-up pun juga memiliki 5 poin. Adapun timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen grup C. Meskipun begitu, peluang timnas Indonesia untuk naik peringkat tentu masih terbuka lebar. Apalagi masih ada 6 laga sisa yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Jepang dan juga Arab Saudi pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menjamu Jepang terlebih dahulu pada tanggal 15 November mendatang.
kemudian menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Diharapkan timnas Indonesia mampu bangkit setelah ini dan bisa meraih hasil maksimal pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sintayong mengungkapkan pendapatnya di laga babak kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan Cina pada Selasa malam tadi. Ada beberapa hal yang disesalkan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia ketika laga melawan Cina berlangsung. Seperti diberitakan, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dan akhirnya kalah di sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia setelah melawan Cina. Cina berhasil membobol 2 kali gawang timnas Indonesia. Sementara skuad Garuda hanya mampu menambah 1 gol lewat lemparan Pratama Arhan yang kemudian dieksekusi dengan indah oleh Tom Haye. Akhirnya timnas Indonesia harus menerima skor akhir 1-2 melawan Cina meski lebih banyak menguasai bola. Di dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong mengakui ada penyesalan yang ia rasakan saat pertandingan berlangsung. Sintayong menyoroti soal permainan timnas Cina selama pertandingan yang tidak pernah disangkanya. Meskipun demikian, ia mengakui ada hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya, sehingga persiapan skuad Garuda memiliki kekurangan. Ia pun mengakui dirinya menyesal tidak menyiapkan tim asuhannya untuk menghadapi taktik yang diterapkan negeri tirai bambu tersebut. Karena kami kalah di pertandingan ini, saya tidak ingin membuat banyak alasan. Tapi saya tidak pernah menyangka timnas Cina untuk melakukan permainan sepak bola yang sangat klasik, bola-bola panjang, dan kick and rush, kata Sintayong. Dirinya juga menambahkan alasan timnas Indonesia kebobolan di gol pertama karena ada kesalahan di lini pertahanan. Kesalahan itu yang menjadi alasan besar akhirnya skuad asuhan Sintayong tersebut gagal meraih kemenangan pada laga tersebut. Tom Haye siap-siap. Ketum PSSI Erick Thohir bakal melakukan hal ini usai timnas Indonesia pulang dari Cina. Melalui akun Instagram resminya, Erick Thohir mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, tulis Erick Thohir di captionnya dikutip pada Rabu pagi tadi. Erick Thohir akan mengevaluasi usai timnas Indonesia menelan kekalahan dari Cina pada Selasa malam kemarin. Kekalahan ini merupakan kekalahan perdana timnas Indonesia dalam putaran ketiga setelah pada 3 laga sebelumnya menahan seri Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Media Belanda belak-belakan menyebut timnas Indonesia tidak mengetahui cara untuk mengalahkan Cina yang menjadi PR besar bagi Sintayong. Secara permainan, timnas Indonesia jauh lebih unggul dengan memiliki penguasaan bola sebanyak 76% berbanding dengan Cina yang hanya 24%. Sejumlah peluang yang gagal dimaksimalkan oleh timnas Indonesia membuat media Belanda, Instafootball Zone, memberikan reaksi. Dalam unggahan Instagramnya, media Belanda ini menyebut tim besutan Sintayong memang tidak tahu caranya membobol gawang Cina. Ini menjadi PR besar bagi Sintayong karena belum mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan perdananya di putaran ketiga. Sementara itu, media Belanda lainnya yakni Football Premier juga menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari Cina hingga meragukan kelolosan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.